Assalamualaikum, anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Ibu Yulia Nursari. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang pola bilangan dan barisan konfigurasi objek. Mari kita perhatikan yang berikut ini. Ya, anak-anakku sekalian, Ibu akan membahas tentang pola bilangan dan barisan konfigurasi objek ya. Nah, mari kita perhatikan dulu. Ini kompetensi dasarnya ya, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dan inilah indikatornya. Kemudian mari kita lihat tujuan dari pembelajaran kita, yaitu anak-anakku sekalian dapat mengenal pola-pola dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat menemukan pola aturan dari suatu pola bilangan. Kemudian dapat menentukan pola berikutnya atau pola ke N atau pola tertentu pada suatu pola bilangan dan barisan konfigurasi objek. Ya, mari kita sekarang menuju ke materinya ya. Nah, dalam pola bilangan atau juga barisan bilangan, mari kita lihat ada bermacam-macam dari pola bilangan. Ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan genap, kemudian ada pola bilangan segitiga, kemudian ada pola bilangan persegi, kemudian ada pola bilangan persegi panjang, dan pola bilangan segitiga Paskal. Mari kita lihat pola bilangan ganjil. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke pola bilangan ganjil, pola bilangan ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita lihat nomor rumah yang biasa kita jumpai, misalnya barisan rumah sebelah kiri, nomornya ganjil semua. Barisan sebelah kanan, nomornya genap semua. Nah, seperti contohnya ini ya, ini ada barisan rumah, ini nomornya ganjil semua, kemudian ini genap semua. Nah, selain ada pola bilangan yang digunakan untuk memberi nomor pada rumah, kita juga suka secara tidak sadar di lingkungan kita, terutama di daerah yang ada kebun, ada taman. Kita juga bisa mencermati bunga-bunga atau binatang yang membentuk barisan Fibonacci. Nah, bunga binatang apa saja yang membentuk barisan itu? Nah, ini ada bunga matahari, kemudian ini ada bunga kaktus ya. Nah, kemudian ini ada siput. Nah, ini semua adalah membentuk barisan bilangan Fibonacci. Jadi itu diantaranya barisan yang ada di sekitar kita ya. Nah, sekarang kita perhatikan ke bilangan atau pola bilangan ganjil. Nah, berikutnya itu ada
Nah, di sini ada gambar-gambar kelinci ya, berkelompok. Ada yang kelincinya 1, ini yang kedua banyak kelincinya ada 3, dan ini banyak kelincinya ada 5. Nah, bilangan yang menunjukkan banyak kelinci adalah bilangan ganjil 1, 3, dan 5. Nah, itu ya. Nah, sekarang mari kita perhatikan pola bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, dan sampai ke N ya. Nah, bilangan ke-1 yaitu 1 itu bisa diperoleh dari 2 kali 1 dikurangi 1. Bilangan kedua 2 kali 2 dikurang 1 yaitu 3. Bilangan ketiga 5 bisa diperoleh dari 2 kali 3 kurang 1. Bilangan keempat 7 itu bisa diperoleh dari 2 kali 4 dikurangi 1. Nah, maka melihat dari pola itu, maka untuk bilangan ke N bisa diperoleh dari 2 kali N dikurangi 1 atau 2N kurang 1. Nah, kita bisa perhatikan bilangan ke 1, 2, 3, 4 N itu sesuai dengan ini ya, 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan bilangan ke. Kemudian untuk dikurangi 1, ini semuanya sama dikurangi 1. Nah, maka untuk yang ke N adalah ini ya, 2N kurang 1. Jadi, jika urutan bilangan ganjil disimbolkan dengan N, maka pola bilangan ganjil ke N adalah 2N kurang 1. Mari kita lanjutkan dengan bilangan genap. Nah, masih seperti pada bilangan ganjil, kita mengelompokkan atau ada kelompok-kelompok dari kelinci-kelinci yang lucu. Nah, pada kelompok-kelompok kelinci ini, yang pertama banyak kelincinya ada 2, kelompok yang kedua ada 4, kelompok yang ketiga ada 6. Nah, bilangan yang menunjukkan banyaknya kelinci adalah bilangan genap berikut 2, 4, dan 6. Nah, sekarang bagaimana untuk pola bilangan genap ya, cara memperoleh polanya. Nah, untuk pola bilangan ke-1 bisa diperoleh dari nih, ternyata 2 bisa diperoleh dari 2 kali 1. Kemudian bilangan yang kedua 4 itu 2 kali 2. Kemudian 6 itu 2 kali 3, 8 2 kali 4. Nah, dari situ sudah kelihatan polanya, berarti kalau N adalah 2 kali N. Jadi, jika urutan bilangan genap disimbolkan dengan N, maka pola bilangan genap ke N adalah 2N. Mari kita lanjutkan dengan pola bilangan segitiga. Ya, mari kita lihat pola bilangan segitiga.
Nah, itu ya. Pola di atas disusun dengan barisan bilangan 1, 3, 6, 10. Itu banyak segitiga, yang pertama 1, kedua 3, kemudian ketiga 6, dan keempat 10. Bagaimana menentukan polanya? Mari kita lihat. Jika urutan bilangan pada pola bilangan segitiga disimbolkan dengan N, maka bilangan ke N bisa dilihat pada tabel ya. Cara menemukannya, kita lihat bilangan ke 1, bilangan segitiganya 1, pola bilangannya ini 1/2 kali 1 tambah 1, kemudian kedua 3. Ini 2/2 kali 2 tambah 1, ketiga 6, itu dari 3/2 kali 3 ditambah 1. Itu hasilnya 6 ya. Kemudian keempat 10 dari 4/2 kali 4 ditambah 1. Nah, ini dapat kita lihat 1, 2, 3, 4, ini ke-nya ini sama dengan ini. 1, 2, 3, 4. Dan ini ditambah satunya tetap semua. Sehingga jika ini N, maka di sini pun N. Ini pun pembilangnya sama dengan N ya. Ini 1, 2, 3, 4. Maka ini juga N. Jadi pola bilangan segitiga ke N adalah N/2 dikali N tambah 1. Nah, itu pola bilangan segitiga. Mari kita lanjutkan dengan pola bilangan persegi. Nah, ini pada pola bilangan persegi, Ibu gambarkan dengan persegi-persegi ya. Nah, ini semua persegi-persegi itu membentuk polanya. Jika kita hitung banyaknya persegi yang terbentuk. Nah, pola di atas dapat disusun dengan barisan bilangan 1, 4, 9, dan 16. Bagaimana menentukan polanya? Mari kita lihat. Pola bilangan persegi. Untuk menentukan bilangan pada pola persegi ke N, mari kita lihat tabel berikut. Nah, bilangan ke 1, bilangan perseginya 1. Polanya ini 1 pangkat 2. Kemudian bilangan keduanya 4. Ini bisa diperoleh dari 2 pangkat 2. Bilangan ketiga 9. Ini 3 pangkat 2. Bilangan keempat 16. Ini 4 pangkat 2. Maka bisa kita simpulkan ini kalau ke N adalah N pangkat 2. Jadi untuk menentukan bilangan pada pola persegi ke N, kita gunakan N pangkat 2. Mari kita lanjutkan dengan pola persegi panjang. Nah, Ibu buatkan atau Ibu gambarkan persegi panjang yang disusun ya, membentuk barisan bilangan. Nah, Ibu buat tiga susunan saja cukup ya untuk melihat pola yang terbentuk. Nah, polanya itu dapat disusun dari bilangan 2, 6, dan 12. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan polanya?
kita lihat pola bilangan persegi panjang 2, 6, 12, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat nah, untuk bilangan ke-1 itu 2. Ini bisa diperoleh dari 1 kali 1 tambah 1. Kemudian bilangan kedua, 2 kali 2 tambah 1, 6. Ketiga, 3 kali 3 tambah 1. Oh maaf, bukan 6 ya, ini harusnya 12. Maaf, ini 12 ya. Kita ya, sudah diganti ya, itu seharusnya 12. Nah, sehingga ini kalau kita lihat, ini ke 1, 2, 3, ini sama nih, 1, 2, 3. Kemudian ini juga sama, 1, 2, 3. Berarti ini sama, ini juga di sini sama. Maka kalau ini N, maka ini juga N, dan ini juga N. Sehingga untuk pola bilangan persegi panjang, khusus untuk yang 2, 6, dan 12, yaitu N kali N tambah 1. Nah, tapi perlu diperhatikan ya, rumus untuk pola bilangan persegi panjang itu tergantung dari susunan jumlah banyaknya objek yang disusun. Jadi tergantung panjangnya ada berapa objeknya, lebar atau tingginya ada berapa objeknya. Jadi beda-beda. Nah, khusus untuk pola persegi panjang ini, polanya tidak baku, tetapi tergantung pada seberapa banyak objek pada sisi panjang dan pada sisi lebarnya. Jadi bisa berbeda-beda ya, tergantung soalnya. Kita lanjutkan dengan pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini cara menyusun pola bilangan segitiga Pascal, paling atas 1, kemudian baris kedua itu kiri kanan 1, kemudian yang berikutnya di ujung 1 ya, di tengahnya 2. Nah, untuk barisan berikutnya bilangannya yaitu di ujung 1, kemudian yang berikutnya adalah jumlah dari 2 bilangan di atasnya, 2 tambah 1, 3. Ini juga sama ya, 1 tambah 2, 3. Dan diawali atau diakhiri dengan 1. Nah, kemudian berikutnya sama, 1, kemudian 3 ditambah 1, 4, kemudian 3 ditambah 3, 6, kemudian 3 ditambah 1, 4, dan diakhiri dengan 1. Nah, kemudian ini baris terakhir sama ya, 1, kemudian 4 ditambah 1, 5, kemudian 4 ditambah 6, 10, kemudian 4 ditambah 6 lagi 10, kemudian 1 ditambah 4, 5, dan diakhiri dengan 1.
Nah, kalau kita perhatikan, ini yang ada garis-garis ini kelihatan ya simetris, ini sama bilangannya, kemudian ini sama, ini dengan ini sama ya. Nah, yang akan kita lihat dari sini atau cari polanya yaitu pola jumlah bilangan pada setiap barisnya. Contohnya ini jumlah bilangan pada baris ke-1, 1 ya. Dan pada baris kedua, 2 ditambahkan ya. Pada baris ketiga, 4 ya. Pada baris keempat, 8 kalau ditambahkan. Pada baris kelima, 16. Dan pada baris ke-6, maaf, kita ganti dulu itu pada baris ke-6. Ya, yang ini adalah baris ke-6 ya, bukan ke-5. Nah, sudah diganti. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan polanya? Nah, mari kita lihat ya, bagaimana cara menentukan polanya. Nah, untuk menentukan pola jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke-n bisa dilihat tabel berikut. Nah, baris ke-1 jumlah bilangannya 1. Ini bisa diperoleh dari 2 pangkat 1 kurang 1. Kemudian ini 2 pangkat 2 kurang 1. Ini 2 pangkat 3 dikurangi 1, hasilnya 4. Kemudian 2 pangkat 4 dikurang 1. 2 pangkat 3, 8. Kemudian 2 pangkat 5 dikurangi 1, 2 pangkat 4, 16. Kemudian 2 pangkat 6 dikurang 1, 2 pangkat 5, 32. Nah, kalau melihat seperti ini, kita sudah lihat ini polanya. Oh, berarti kalau di sini N, maka sini N dikurang 1. Nah, jadi polanya adalah 2 pangkat N dikurang 1 ya, untuk menentukan jumlah bilangan pada barisan pada pola bilangan segitiga Pascal. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu sudah menjelaskan tentang pola bilangan dan barisan konfigurasi objek ya. Nah, sekarang selanjutnya setelah kita membahas materi, nah sekarang mari kita ke evaluasinya atau ke latihannya ya. Nah, kita lihat ini untuk latihan ya, untuk tugasnya. Kita lihat nomor 1. Nah, ini soal nomor 1. Tentukan banyak persegi pada pola ke-10. Pola persegi, banyak persegi pada pola ke-10. Banyak persegi ya, bukan pola persegi. Nah, ini bisa kalian lihat. Sini 3 banyak perseginya, kemudian berikutnya ada 6, kemudian berikutnya ini ada 10. Nah, nanti ini hanya sampai pola ketiga. Nah, pola ke-10-nya banyak perseginya itu harus ada berapa? Silahkan kalian cari ya. Nah, berikutnya kita lihat soal nomor 2. Ya, ini soal nomor 2. Tentukan banyak bola
pada pola ke-98. Kalian sudah bisa lihat ya, pola apakah ini? Nah, ini membentuk bangun apa? Bisa kalian lihat ya, anak-anakku sekalian. Nah, silahkan ini juga cari polanya dan nanti cari berapa banyak pola pada pola ke-98. Nah, kita lanjutkan soal nomor 3, satu lagi. Bagaimanakah soal nomor 3? Mari kita lihat. Sebentar ya. Nah, ini soal nomor 3. Diketahui jumlah bilangan pada baris tertentu dari pola bilangan segitiga Pascal adalah 1024. Pada baris keberapakah bilangan-bilangan tersebut dari susunan bilangan segitiga Pascal? Nah, jadi anak-anakku sekalian harus mencari baris ke-1 tadi jumlahnya berapa? Baris kedua berapa? Tadi sudah tahu ya polanya. Nah, sekarang diketahui jumlahnya. Carilah pada baris keberapa. Nah, itu soal nomor 3. Nah, anak-anakku sekalian, dengan tayangnya soal nomor 3, maka berakhirlah penjelasan pembahasan materi tentang pola bilangan dan barisan bilangan konfigurasi objek. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat dipahami oleh anak-anakku sekalian ya, dan kalian bisa mengerjakan soalnya. Nah, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.